Amerika Utara membentang pada 59 derajat lintang selatan sampai 72 derajat lintang utara dan 36 derajat bujur barat sampai 163 bujur timur. Luas Amerika Utara kurang lebih 42.500.000 km persegi dan jumlah penduduknya kurang lebih 514.600.000 jiwa. Titik tertinggi Amerika Utara adalah Gunung McKinley dan titik terendahnya adalah Badwater dan Gunung Death Valley, California. Amerika Utara merupakan salah satu kawasan yang terdiri dari beberapa negara bagian, antara lain Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Kosta Rika, Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, El Salvador, Grenada, Haiti, Honduras, Kuba, Nicaragua, Panama. Amerika Utara terletak di belahan bumi barat di bagian utara benua Amerika. Secara geografis, Amerika Utara berbatasan dengan Lautan Pasifik di sebelah barat, Lautan Atlantik di sebelah timur, Laut Karibia di sebelah selatan, dan Samudra Arktik di sebelah utara. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak di 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Dalam hal wilayah, Amerika Serikat menjadi negara terbesar keempat di dunia setelah Rusia, Kanada, dan Tiongkok. Negara ini beribu kota di Washington DC, Amerika Serikat. Amerika Serikat diperkirakan memiliki total luas wilayah sebesar 9.384 juta kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 341 juta jiwa. Amerika Serikat merupakan negara terluas ketiga di dunia dan terbesar ketiga menurut jumlah penduduk. Sama halnya di benua Amerika Utara, Amerika Serikat juga memiliki titik tertinggi dan titik terendah yang serupa, yakni Gunung McKinley dengan ketinggian 6.194 mdpl sebagai titik tertinggi dan Gunung Death Valley, California sebagai titik terendah. Sebanyak 48 negara bagian Amerika Serikat berada di wilayah daratan utamanya, yakni Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico. Dikutip dari National Geographic, secara geografis Amerika Serikat terletak di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, di sepanjang utara berbatasan dengan Kanada, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Meksiko. Salah satu fakta menarik secara geografis dari Amerika Serikat adalah memiliki danau terdalam bernama Danau Crater di Oregon dengan kedalaman 589 meter, yang merupakan danau terdalam ke-7 di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Gerardi Lasabe dengan NIM A351230087. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kondisi iklim Amerika Serikat. Secara keseluruhan, Amerika Serikat memiliki 4 musim, yakni musim semi, dingin, gugur, dan panas. Secara spesifik, Amerika Serikat membagi iklimnya menjadi 6 kelompok berdasarkan lokasi dan waktu dalam setahun. Berikut adalah uraiannya. 1. Iklim laut sedang yang basah. Terdapat di antara pantai barat di bagian utara Amerika Serikat. 2. Iklim subtropis. Terdapat di dataran pantai bagian selatan dan di bagian besar wilayah Amerika Serikat. 3. Iklim kering. Terdapat di dataran tinggi Colorado, Great Basin, dan Central Plain. 4. Iklim laut sedang. Terdapat di bagian timur Amerika Serikat,
5. Iklim dingin terdapat di bagian wilayah Alaska. 6. Iklim laut tropis yang terdapat di Kepulauan Hawaii. Selain mempengaruhi suhu udara, iklim di Amerika Serikat juga berpengaruh pada pertumbuhan vegetasi tanah serta satwa liarnya, sehingga dapat dikatakan jika negara ini memiliki kelompok flora fauna serta jenis tanah yang khas sesuai dengan pembagian iklimnya. Oke, baiklah, saya akan menyambung materi lagi. Kondisi budaya Amerika Serikat. Budaya Amerika Serikat sangat beragam karena negara ini memiliki pengaruh yang berasal dari berbagai etnis, tradisi, dan budaya yang berbeda. Keanekaragaman budaya ini tercermin dalam makanan, musik, seni, bahasa, agama, dan cara hidup sehari-hari. Beberapa ciri khas budaya Amerika Serikat termasuk kebebasan individu, semangat inovasi, popularitas industri hiburan seperti film Hollywood dan musik pop, serta keanekaragaman dalam tradisi dan gaya hidup di berbagai bagian wilayah negara ini. Budaya Amerika Serikat adalah kombinasi dari beragam pengaruh yang mencakup aspek-aspek seperti 1. Keanekaragaman etnis, 2. Keanekaragaman agama, 3. Makanan, 4. Seni hiburan, 5. Nilai-nilai dan etika, 7. 5. Nilai-nilai dan etika, 6. Acara dan perayaan, 7. Bahasa. Adapun bahasa pribumi Amerika Serikat yakni Navajo, Cherokee, Dakota, Lakota, Aceh Barat, Keres, Hopi, Zoni, Ojibwe, Oodom, Adai, From, Semole, dan masih banyak lagi, serta bahasa imigran yang berasal dari Amerika Serikat yakni bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Tagalog, bahasa Vietnam, bahasa Arab, dan bahasa Korea. Oke, baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat terbentuk pada tahun 1787 dan terdiri dari 50 negara bagian. Politik Amerika Serikat berlangsung dalam kerangka Republik Federal Konstitusional dan sistem presidensial dengan berbagai tingkat dan cabang kekuasaan. Sistem pemerintahan di negara ini adalah republik, federal, dan demokrasi perwakilan di mana kekuasaan mayoritas diatur oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh hukum. Dalam sistem federalis Amerika Serikat, warga negara harus tunduk pada 3 tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Konstitusi negara ini menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya pada masing-masing negara bagian. Pemerintah Federal Amerika Serikat terdiri dari 3 cabang kekuasaan yang saling independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, cabang eksekutif. Kepala negara dan kepala pemerintahan Amerika Serikat adalah presiden. Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, mengeluarkan perintah eksekutif, mengawasi kebijakan luar negeri, dan menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Yang kedua, cabang legislatif. Kongres Amerika Serikat adalah badan legislatif nasional yang terdiri dari 2, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kongres memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, mengesahkan anggaran, mengawasi kegiatan pemerintah, dan menjalankan fungsi-fungsi legislatif lainnya.
Senat memiliki 2 anggota dari setiap negara bagian, sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan berdasarkan populasi negara bagian. Yang ketiga, cabang yudikatif. Sistem yudikatif Amerika Serikat terdiri dari Mahkamah Agung dan sistem pengadilan federal. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara ini dan bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi Amerika Serikat. Sistem pengadilan federal terdiri dari pengadilan banding dan pengadilan distrik yang menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum federal. Supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, Konstitusi Amerika Serikat menjadi serta hak-hak individu. Selanjutnya, sejarah rasisme di Amerika Serikat. Rasisme adalah fakta yang sulit dipahami dan menyebar secara historis dalam masyarakat Amerika Serikat. Dalam konteks warisan sejarah yang meliputi perbudakan paksa, penolakan konstitusional terhadap persamaan hak, dukungan hukum terhadap kewarganegaraan, dan di mana-mana berbagai bentuk eksploitasi fisik, emosional, sosial, ekonomi, dan psikologis ekspresi orang Amerika berkulit hitam dari keturunan Afrika sekarang dinormalisasi sebagai masalah yang sama bagi minoritas, terkait dengan menjadi berbeda dalam berbagai cara termasuk cacat fisik atau mental, preferensi seksual non-normatif, status sebagai imigran dan mengungsi, usia lanjut, kemiskinan kronis, dan etnis yang dicirikan oleh warna. Selain itu, menjadi perempuan meski bukan menjadi syarat status minoritas seringkali memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang kurang beruntung. Masalah rasisme di Amerika Serikat secara kritis dipengaruhi oleh persimpangan biologis dan budaya yang berlawanan. Hitam terhadap putih mendefinisikan secara absolut perbedaan antara budaya antara Afrika dan Eropa sejak sekitar tahun 1500, serta perbedaan biologis atau warna kulit, ciri-ciri, dan lain-lain. Menghilangkan warna sebagai dasar diskriminasi hanya menyelesaikan sebagian dari masalah. Dan masalah multietnis ini, etnis dan warna kulit sangat berkolerasi. Tidak seperti di Eropa dan Afrika, di mana etnis pada umumnya tidak bergantung pada warna kulit. Orang Indian memiliki presentasi paling rendah, yaitu sekitar 1,1% dari seluruh populasi negara. Belum kasus rasis terhadap etnis Asia di Amerika sudah berlangsung sejak beberapa abad lalu. Itu berlangsung sejak tahun 1700-an. Ketika dokter Tiongkok membuat gambar epidemiologis terperinci dari korban cacar. Namun beberapa tahun kemudian, hal ini secara tidak masuk akal malah diklaim oleh Prancis. Muncul gagasan rasis bahwa orang Cina adalah ras kotor dan pembawa penyakit mematikan. Hal ini sangat miris karena hal yang sama orang Eropa merupakan penderita cacat dan campak yang menyebabkan musnahnya populasi penduduk
yang menyebabkan musnahnya populasi asli penduduk yang menyebabkan musnahnya populasi penduduk asli di Amerika dan Pasifik. Secara historis dari akhir abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, budaya populer dan media berita menggambarkan orang-orang Asia di Amerika Serikat. Sebagai bahaya kuning yang melambangkan ketakutan Barat akan invasi dan dominasi. Orang-orang Asia tidak beradab dan tidak berkulit putih. Serangkaian undang-undang yang disahkan juga dibuat untuk membatasi hak-hak sipil. Termasuk akses ke pendidikan, praktik budaya dan aktivitas bisnis. Terdapat pula undang-undang yang dimaksudkan untuk menegakkan kemurnian pria berkulit putih atau white supremacist propaganda. California mengesahkan undang-undang anti-miscegenation yang melarang pernikahan antara orang berkulit putih dan negro, mulatto, atau Mongolia. Undang-undang semacam itu mencapai puncaknya pada Undang-Undang Pengecualian Cina pada tahun 1882. Itu untuk pertama kalinya Undang-Undang Federal Amerika Serikat berupaya mengecualikan suatu kelompok etnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Haseng dengan NIM 351233091. Saya akan menjelaskan materi yang telah dibahas teman saya, yaitu tentang kasus anti Asia di Amerika Serikat. Saya akan memulai tentang lonjakan kasus kekerasan rasial lainnya adalah perilaku kejahatan anti Asia yang merupakan persoalan serius yang masih terus berlanjut sampai saat ini. Dengan adanya aksi protes yang tergabung ke dalam gerakan sosial Stop Asian Hate telah menandakan adanya sebuah tuntutan terhadap perubahan sosial baru, yakni berupa kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk apapun, baik berupa perbedaan warna kulit, ras, agama, etnis, dan lain sebagainya. Angka rasisme dan ujaran kebencian kepada etnis Asia melonjak tajam sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan di dalam pidatonya dan menyebut bahwa virus COVID-19 sebagai China virus, Wuhan virus, dan Kung flu yang memiliki makna konotasi seolah-olah mengkambing hitamkan komunitas tertentu. Dalam hal ini adalah komunitas Asia dan orang-orang Cina. Retorika tersebut kemudian mengundang reaksi dari masyarakat global, termasuk memberi reaksi pembenaran atas ujaran Trump tersebut. Laporan Stop Asian Hate menunjukkan bahwa 70% diskriminasi virus corona terhadap orang Amerika keturunan Asia
mencatatkan lebih dari 1.000 pelecehan verbal. Selain itu, ada lebih dari 90 laporan orang Amerika keturunan Asia yang batuk dan diludahi. Insiden verbal ini terjadi karena adanya keterhubungan antara badan-badan di Asia dengan COVID-19, di mana para pelaku rasisme menyebut orang Asia sebagai virus corona, virus Tiongkok, atau penyakit, dan memberitahu mereka bahwa mereka harus dikarantina atau kembali ke Tiongkok. Bahasa kebencian yang menargetkan semua orang Asia dan bukan hanya orang Amerika keturunan Tionghoa menunjukkan rasialisasi terhadap orang Amerika keturunan Asia. Ada banyak kasus rasisme yang lainnya yang melibatkan satu atau sekelompok etnis di Amerika Serikat. Terhadap beberapa contoh yang terkenal termasuk: 1. Kasus diskriminasi terhadap Afrika Amerika. Sejarah rasisme di Amerika Serikat telah berlangsung selama berabad-abad, termasuk masa perbudakan Jim Crow era dan ketidaksetaraan rasial yang berkelanjutan. Hal ini telah mengarah pada banyak kasus ketidakadilan dan diskriminasi terhadap orang kulit hitam di berbagai bidang, seperti sistem peradilan pidana, pendidikan, dan perumahan. 2. Kasus diskriminasi terhadap Muslim. Setelah serangan 11 September 2001, umat Muslim di Amerika Serikat telah dihadapkan pada peningkatan diskriminasi dan penindasan. Mereka seringkali menghadapi diskriminasi dalam pemilihan pekerjaan, perumahan, dan bahkan tindakan kekerasan fisik. 3. Kasus diskriminasi terhadap orang Asia. Selama sejarah Amerika Serikat, orang Asia telah menghadapi diskriminasi rasial. Yang terkenal adalah kasus diskriminasi terhadap orang Jepang Amerika selama Perang Dunia Kedua. Ribuan orang Jepang Amerika dipenjara dalam kamp konsentrasi internian di seluruh negara bagian barat. 4. Kasus diskriminasi terhadap Latinnya. Orang Latinnya juga sering mengalami diskriminasi di Amerika Serikat, termasuk penindasan imigran ilegal, pengendalian batas yang ketat, dan ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan dan perawatan kesehatan. 5. Kasus diskriminasi terhadap orang pribumi Amerika. Orang pribumi Amerika memiliki sejarah panjang diskriminasi dan pelecehan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Mereka mengalami penghilangan dan penindasan budaya, pemaksaan kebijakan, pembatasan tanah, dan kekerasan terhadap komunitas. Itu dia hasil teks saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Suci dengan NIM A351230055. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penanganan rasisme di Amerika Serikat. Baik, langsung saja. Faktor-faktor rasisme di Amerika Serikat. Diskriminasi dan kejahatan rasisme terhadap kelompok etnis di Amerika Utara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Beberapa faktor di antaranya melibatkan: yang pertama, sejarah kolonialisme dan perbudakan; yang kedua, struktur dan sosial; yang ketiga, stereotip dan prasangka; yang keempat, politik dan kebijakan publik; yang kelima, keterangan ekonomi; yang keenam, ketidaksetaraan hukum; dan yang ketujuh, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Penanganan dan pencegahan rasisme di Amerika Serikat merupakan upaya yang melibatkan berbagai inisiatif dan pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi non-pemerintah. Beberapa langkah telah diambil meliputi: yang pertama, regulasi hukum; yang kedua, pendidikan dan kesadaran; yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia; yang keempat, advokasi dan aktivisme; yang kelima, pengawasan kepolisian; yang keenam, peningkatan keterwakilan; dan yang ketujuh, dialog dan dialog antar budaya.